Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan pelajaran kitab At-Tibyan kelas 7A dan 7B, kelas tauhid, yaitu menyampaikan tentang hadis riwayat dari Imam Tirmidzi dan Imam Nasai. Itu sebuah hadis yang sanadnya wa an Abdullah bin Amrin bin As radhiyallahu anhuma. Wa an Abdillah lan saking Abdillah ibni Amr bin As radhiya mugi pada ridho Allah sinten Gusti Allah anhuma ing karone anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, yuqalu didhawuhake li sahibil Quran maring wong kang ahlul Quran, wong kang sahibul Quran, ikra maca sira wartaki lan munggaha waratil lan nartelake sapa sira kama kunta kaya oleh turatilu maca tartil sira fid dunya ing dalem donya. Fa inna mangzilataka mongko sak temene derajat sira inda akhiri ayat iku ing dalem akhiri ayat taqra'uha kang maca sira ha ing ayat. Rawahu riwayatake ing hadis Abu Dawud sinten Imam Abu Dawud. Jadi ini sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya nanti di hari kiamat itu, di akhirat nanti didauhkan, diucapkan kepada sahibul Quran. Nanti di hari akhir itu para ahlul Quran, para penghafal Al-Quran, para orang yang istiqomah membaca Al-Quran, menghafal maupun memahami Al-Quran, itu di hari akhir nanti disuruh membaca Al-Quran itu sebagaimana dia membacanya dengan tartil ketika di dunia. Jadi membaca yang tartil, kalau tidak tartil berarti nanti disuruh membaca. Istilahnya nanti kalau di akhirat itu disuruh setoran sama Allah, setoran langsung sama Allah, yang nyimak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di dunia kan yang menyimak ustazah kalian, kalau di akhirat nanti disimak langsung oleh Allah. Apakah kalian benar-benar pandai membaca Al-Quran dengan tartil, dengan ilmu tajwid yang pas? Nah, ini kalian harus istiqomah, dan nanti kalau diuji Allah di akhirat nanti, kalian lolos ujian itu. Kalau sudah lolos, maka kalian akan mendapatkan derajat yang mulia sebagaimana akhir ayat yang kalian baca. Di sini riwayat Imam Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai. Hadis berikutnya dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu. Wa an Mu'ad bin Anas kan saking Mu'ad bin Anas radhiya mugi bareng ridho Allahu sinten Gusti Allah anhu ing Mu'ad bin Anas anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku ndawuhake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane qira'a maca sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa amila lan ngamalake utawa nglakoni sapa man bima kelawan apa lawan perkara fihi kang tetep ing dalam Al-Qur'an albasa mongko bakal nganggoake Allahu sinten Gusti Allah walidayhi ing wong tuwa lorone man tajan ing mahkota karone ing mahkota kang sebagai penghormatan yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Dau'uhu kang utawi padange
padange mahkota ahsanu iku luwih bagus mindo isyamsi tinimbang padange srengenge bibuyutin ing dalem omah-omah kang ana donya fama donukum mongko apa iku donukum penyono sira billadhi kelawan wong amila kang nglakoni sapa alladhi bihada kelawan mafihi. Jadi di sini menjelaskan bahwasanya nanti orang yang istiqomah di dunia, istiqomah membaca Al-Qur'an, baik membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Jadi ini orang yang mendapat keutamaan ini tadi tidak hanya membaca saja, tidak hanya menghafalkan saja, tidak hanya memahami saja, tetapi juga mengamalkan atau melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ada 4 tahapan dalam belajar Al-Quran itu. Ada tahapan membaca Al-Quran, membaca dengan baik dan benar, lalu menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga memahami Al-Quran, dan yang terakhir mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Lalu setelah belajar Al-Quran, lalu mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kalian ini berarti sudah pada tahapan yang kedua, yaitu tahapan menghafal Al-Quran. Apa tadi? 4 tahapan: membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Setelah tahapan belajar selesai, lalu tahapan mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran ya. Orang yang memenuhi 4 tahapan tadi, yang sudah mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka di hari kiamat nanti Allah akan memakaikan kedua orang tuanya sebuah mahkota. Kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, dipakaikan sebuah mahkota yang sangat terang sekali. Terangnya itu melebihi terangnya sinar matahari. Kita tahu sinar matahari yang jaraknya beribu-ribu bahkan bermiliar kilometer jaraknya dari bumi, itu saja kita tidak akan mampu memandangnya langsung dengan tatapan mata kita, saking terangnya matahari. Dan ini lebih terang dari matahari ya, sinarnya itu lebih terang, lebih padang istilahnya, lebih terang daripada matahari. Yang seperti itu tidak pernah terduga oleh siapapun. Dan terangnya itu tidak akan mampu dinalar oleh siapapun makhluk yang ada di dunia, tidak akan bisa membayangkan betapa terangnya ini. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. Terus berikutnya warawad Darimi bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Warawad Darimi lan hadis riwayat Ad-Darimi bi isnadihi kelawan sanate hadis an Abdullah bin Mas'ud saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu paring ridho Allah sinten Gusti Allah anhu ing Abdullah bin Mas'ud. Ani Nabi saking Kanjeng Nabi kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, Iqra'ul Qur'an, bacalah kalian semua Al-Qur'an ing Al-Qur'an, fa innallaha mongko satemene Allah taala halim luhur Allah la yu'adib ora bakal nyiksa sapa Allah qalban ing ati wa'a kang madai iya qalban Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Wa inna hadal Qur'an, dan satemene ikilah Al-Qur'an maktubatullah iku panggonan oleh didik sapa Allah. Faman mongko utawi sapane wong dakhala manjing sapa man fihi ing dalem maktubatullah panggonan naungan Allah, amin mongko bakal ngrasa aman. Waman ahabba, waman utawi sapane wong ahabba iku demen sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an, falyabshir mongko becik bunga sapa man. Jadi hadis berikutnya ini perintah dari Rasulullah untuk selalu membaca Al-Qur'an. Lagi-lagi kita harus istiqomah membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an. Kalau orang sudah terjun ke dalam dunia menghafalkan Al-Qur'an, ke dalam
lingkup para penghafal Al-Quran dan sudah meniatkan hatinya untuk menghafal Al-Quran, maka selama hidupnya dia tidak akan pernah bisa keluar dari zona Al-Quran itu tadi. Jadi selama hayatnya di dunia harus tetap selalu memegang Al-Quran, memurojaah, hafal, dan selalu merawat hafalannya. Itu harus selalu istiqomah, karena sesungguhnya orang yang istiqomah tadi, istiqomah membaca, menghafalkan, itu tidak akan disiksa, karena Allah tidak akan menyiksa hati seseorang yang menjadi tempat Al-Quran, yang ditempati oleh Al-Quran, itu tidak akan disiksa oleh Allah. Subhanallah. Fa inna hadzal Quran, dan sungguhnya Al-Quran itu adalah tempat Allah mendidik atau menaungi hamba-hambanya itu, tempat naungan Allah, tempat Allah mendidik hamba-hambanya itu melalui pedoman Al-Quran itu tadi. Al-Quran itu kan sebagai pedoman bagi seluruh makhluk, terutama seluruh manusia. Itu pedomannya adalah Al-Quran. Jadi barang siapa menggunakan Al-Quran sebagai pedoman, maka orang tersebut akan merasa aman. Terus kalimat berikutnya, waman ahabbal Quran falyabshir, dan barang siapa merasa senang dengan Al-Quran, merasa suka, merasa cinta dengan Al-Quran, setiap memegang Al-Quran, hari-harinya disibukkan dengan Al-Quran, maka falyabshir, maka hendaklah berbahagialah orang tersebut. Orang itu adalah orang yang bejo, orang bejo kemayangan, berbahagialah. Jadi menghafal Al-Quran itu bukan setiap orang punya kesempatan menghafalkan Al-Quran. Jarang orang yang bisa mendapat kesempatan menghafalkan Al-Quran. Jadi syukuri nikmat itu. Meskipun terkadang menghafal Al-Quran kalian merasa kesulitan, tetap disabari, karena itu merupakan ujian para penghafal Al-Quran. Kalian harus tetap tabah, tetap sabar dalam menghafal Al-Quran. Yang penting niat kita menjaga kalam Allah atau beribadah kepada Allah, dan niatnya ditata yang lurus untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi yang namanya orang ketika menghafalkan Al-Quran, niatkan dirinya menghafalkan Al-Quran, itu tidak usah melihat, tidak usah merasa iri dengan orang lain. Orang lain pada enak-enakan, santai-santai, kamu menghafal Al-Quran sendiri, tidak usah merasa iri. Intinya wong ngapal Al-Quran itu ojo neko-neko, merasa aneh-aneh. Jadi ngelik wong ngapal lo gak usah neko-neko. Sekian dari saya, semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.